Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita mencoba untuk membahas tentang kebijakan dan tata kelola kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kita sebut dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya di bidang kehutanan. Baik, peraturan Cipta Kerja terkait dengan peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan penyelenggaraan kehutanan. Kalau kita hierarkikan itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ada beberapa turunannya. Di bidang kehutanan itu ada peraturan pemerintah nomor 23 ini tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Nah, dari peraturan pemerintah ini secara hierarki itu diturunkan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 3 peraturan yang saya akan bahas. Sebenarnya ada banyak peraturan, tetapi terkait dengan tata kelola kehutanan, saya akan mencoba menampilkan 3 ini saja. Tetapi sebenarnya detailnya itu ini cukup tebal, ini sampai ratusan halaman yang PP 23 ini. Kalau dari semua peraturan ini sampai ratusan halaman. Tetapi di dalam perkuliahan ini akan saya uraikan poin-poin penting saja yang terkait dengan penyelenggaraan atau tata kelola kehutanan. Nah, ada Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Mahasiswa bisa download, saya harap harus mendownload semua peraturan ini, setidaknya yang 4 ini ya, PP 23 mahasiswa harus mendownload, mempelajari PP 23, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 21, nomor 8 tahun 2021, mohon maaf, dan Peraturan LHK nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan ya. Dan Peraturan LHK nomor 9 tahun 2001. Jadi ini baru semua ya. Itu tentang pengolahan perhutanan sosial. Jadi ini yang dulu yang didemokan oleh mahasiswa tentang Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang CK. Khusus di kehutanan itu ada, kalau saya tidak salah itu ada beberapa turunannya ya. Tetapi yang kita bahas ini cukup 4 ini. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan ya. Nah, beberapa peraturan-peraturan turunan di bawahnya atau keputusan-keputusan peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya. Nah, ada hal yang mendasar dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kalau di kehutanan itu bolehlah kita katakan bahwa terjadi pancaroba tata kelola kehutanan sejak terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan peraturan turunannya khususnya PP 23. Nah, perubahan tata kelola ini lebih substansial kepada peran KPH sebenarnya. Nah, kita tahu bersama mahasiswa sekalian bahwa sebelum Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP 23 ini, bahwa peran KPH itu adalah melaksanakan kegiatan pengolahan hutan. Nah, itu peran KPH melaksanakan pengolahan hutan. Nah, ini tentu dengan terbitnya peraturan itu kalau kita cermati terjadi perubahan. Jadi perubahan bagaimana peran organisasi KPH ya, peran organisasi KPH. Nah, bagaimana peran organisasi UPTD KPH dan apakah KPH
merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan pengolahan hutan atau yang kita sebut dengan forest management, atau sebenarnya KPH ini, Kesatuan Pengolahan Hutan ini adalah merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan tata kelola atau forest governance. Nah, seringkali kita menganggap bahwa ya yang dulunya sebelum adanya PP ini, peran KPH itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengolahan hutan atau yang disebut dengan forest management, ya, forest management. Tetapi setelah mencermati, saya memandang bahwa dengan ditegaskannya peran KPH di dalam undang-undang, ya, dalam undang-undang nomor 23 nomor PP, peraturan pemerintah, ya, mohon maaf, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021, bahwa tampaknya dari tugas dan fungsi yang dibebankan kepada KPH, maka peran KPH itu adalah melaksanakan kegiatan tata kelola hutan atau yang disebut dengan forest governance. Nah, kita ingin membedakan sebenarnya apa perbedaan antara forest management dengan forest governance atau pengurusan hutan dengan pengolahan hutan. Saya kira materi ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa apa perbedaan antara manajemen hutan dan pengurusan hutan. Saya kira ini saya hanya mengulang kembali bahwa manajemen hutan, ya, manajemen hutan itu berbeda dengan pengurusan hutan, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa manajemen hutan itu, pengolahan hutan itu bagian daripada pengurusan hutan, ya, di perkuliahan sebelumnya. Cuman saya ingin tegaskan kembali bahwa pengurusan hutan itu merupakan keseluruhan tindakan manajemen terhadap sumber daya hutan untuk mendapatkan totalitas, ya, mendapatkan totalitas barang, manfaat-manfaat dan nilai-nilai yang dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kelestariannya untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bahwa kata kuncinya bahwa pengurusan hutan itu tidak kepada fungsi satu unit hutan, tetapi seluruh sumber daya hutan tanpa klasifikasi atau pengelompokan hutan atau berdasarkan tujuannya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengurusan, maka totalitas, ya, barang dan manfaat juga, dan seluruh kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan itu ditegaskan, ya, di dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 99, Undang-Undang Kehutanan, bahwa ruang lingkup dari kegiatan pengurusan hutan itu meliputi perencanaan kehutanan, ya, pengelolaan hutan. Jadi pengolahan hutan itu bagian dari pengurusan hutan. Nah, ada juga Litbang dan Diklat Kehutanan dan pengawasan, ya, pengawasan hutan. Nah, sementara mahasiswa sekalian yang saya banggakan bahwa pengelolaan hutan atau yang disebut dengan forest management itu sebenarnya lebih kita pandang sebagai praktek penerapan prinsip-prinsip atau teori-teori ilmu pengetahuan, ya kan, menggabungkan antara ilmu biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dalam kegiatan membangun dan meregenerasikan, membina dan memanfaatkan dan mengkonservasi hutan. Jadi ini lebih cenderung, kalau manajemen hutan itu lebih cenderung ke tataran praktek sebenarnya. Praktek apa? Yakni praktek membangun dan meregenerasikan, membina dan memanfaatkan, dan termasuk mengkonservasi hutan itu sendiri. Sehingga itu kalau kita kerucutkan bahwa pengelolaan hutan itu punya tujuan dan sasaran. Kalau pengurusan hutan tadi kan kita bicara tentang totalitas, ya, bicara tentang totalitas. Tetapi ini bukan totalitas, tetapi ada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan produktivitas dan kelestarian hutan. Nah, ini ruang lingkup, ya, ini ruang lingkup. Saya kira sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Ruang lingkup dari kegiatan pengelolaan, ya, pengelolaan itu manajemen, ya,
itu meliputi bagaimana kegiatan pengelolaan hutan dimulai dari tata hutan ya dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ya, ini dulu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Selanjutnya masuk ke pemanfaatan dan penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Nah, itu kegiatan di dalam manajemen hutan ya. Saya kira sudah jelas kemarin. Dan ini juga slide yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa bedanya antara pengurusan dan pengelolaan, kalau kita baca bahwa kegiatan pengurusan hutan yang dijalankan pemerintah itu dipandang sebagai kegiatan administrasi ya, kegiatan administrasi. Nah, sudah saya jelaskan apa bedanya administrasi dan manajemen ya. Jadi dipandang sebagai kegiatan administrasi, sehingga bukan hanya melaksanakan kegiatan manajerial, tapi harus menyentuh pada persoalan-persoalan politik yang mengemban misi untuk pelayanan publik. Ya, sekira itu untuk memastikan bahwa fungsi hutan itu tetap optimal dan berkeadilan, ya, optimal dan berkeadilan. Saya kira itu sementara manajemen atau pengolahan itu merupakan fungsi pada level bawah ya. Jadi pengurusan hutan itu pada level atasnya, manajemen hutan itu pada level bawah yang berkaitan dengan eksekusi kebijakan yang dihasilkan oleh dari administrasi. Jadi saya kira itu dalam konteks ini, jadi pengolahan hutan itu bagian dari pengurusan hutan. Jadi pengelolaan hutan bagian dari pengurusan hutan. Nah, karena pengelolaan hutan itu spesifik ya, spesifik ada tujuan sasaran, maka pengelolaan hutan itu dilaksanakan pada setiap unit manajemen hutan. Jadi dilaksanakan dalam setiap unit manajemen. Nah, ini saya kira mahasiswa harus paham kaitannya dengan unit manajemen. Jadi unit manajemen hutan itu, nah disitulah dilaksanakan pengolahan hutan. Tentu berdasarkan pada fungsi dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, ini mungkin kita bicara kaitannya dan dalam tata kelola hutan harus nanti kita diskusikan. Mahasiswa harus memahami bahwa pengelolaan hutan itu jadi dilakukan di unitnya ya, unit. Nah, satu unit pengolahan hutan itu bisa terdiri dari beberapa fungsi hutan, bisa dari 2 fungsi kawasan hutan. Jadi satu unit manajemen itu bisa ada di dalamnya kawasan hutan produksi dan di dalamnya ada kawasan hutan lindung. Nah, itu kira-kira. Nah, tetapi kalau di unit manajemen konservasi yang pastinya tujuannya hanya konservasi, tetapi unit manajemen di luar konservasi itu bisa ada hutan fungsi kawasannya, bisa ada hutan produksi dan bisa ada hutan lindung ya. Saya kira itu. Nah, ini yang saya ingin tegaskan bedanya antara pengurusan hutan dengan pengelolaan hutan, bahwa pengelolaan hutan itu dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan dan setiap fungsi ada tujuan dan sasaran ya kan, dengan mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas fungsi dan produktivitas hutan itu sendiri. Nah, itulah yang kegiatan-kegiatan manajemen yang sasaran dan tujuan akhirnya adalah bagaimana kualitas dan fungsi serta produktivitas hutan itu tetap terjaga ya, supaya tetap terjaga. Saya kira konsep tentang pengelolaan hutan ya, konsep tentang pengelolaan dan kelestarian hutan sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini di pertemuan awal ini perkembangan dari tujuan pengolahan hutan ya, yang awalnya itu adalah kayu, lalu berkembang menjadi konservasi, lalu mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim, dan saat ini itu mempertimbangkan bagaimana pengolahan adaptif dan resiliensi sosial ekologi. Nah, kalau kita kelompok-kelompokkan ini, maka bisa kita lihat bahwa perkembangan kelestarian hutan itu awalnya adalah kelestarian produksi. Yang kita pikirkan adalah bagaimana produksi kayu bisa berkelanjutan. Nah,
Tetapi pada akhirnya kita menuju kepada kelestarian multiguna. Jadi hutan bukan hanya menghasilkan kayu, tetapi multiguna. Di dalamnya ada selain menghasilkan kayu, hutan juga menghasilkan misalkan hasil hutan bukan kayu dan fungsi-fungsi wisata lainnya, bisa juga begitu. Dan mahasiswa sekalian harus paham bahwa konsep kelestarian hutan saat ini yakni kelestarian ekosistem dan nilai sosial, ya itu yang harus. Jadi konsep kelestarian yang kita bangun saat ini adalah bagaimana mewujudkan bukan hanya kelestarian produksi, tapi bagaimana kita mewujudkan kelestarian ekosistem dan kelestarian nilai sosial, ya kelestarian ekosistem dan kelestarian nilai sosial. Nah itu, tentu kalau begitu paradigma kehutanan juga mengalami perkembangan. Yang dulunya itu adalah paradigma timber extraction. Ya, paradigma timber extraction, saya kira mahasiswa sudah belajar apa itu timber extraction, ya. Timber extraction itu adalah bagaimana hanya istilahnya penambangan kayu, menebang saja. Nah, dari timber extraction menuju ke timber management. Nah, saat ini bukan eranya timber management, bukan pengelolaan kayu, tetapi kita menuju kepada social forestry. Social forestry, ya, ini yang harus dipahami, bagaimana mempertimbangkan social forestry itu adalah bagaimana mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat atau melibatkan masyarakat sebagai pengelola di bidang pengelola hutan atau yang disebut dengan forest for people, berangkat dari situ, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa tentu kalau kita berbicara tentang konsep atau paradigma pengolahan hutan yang sekarang itu social forestry dan organisasi, ya ini organisasi yang melaksanakan fungsi tata kelola di tingkat tapak itu adalah KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Maka Kesatuan Pengelolaan Hutan itu peran yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan konsep kelestarian ekosistem atau kelestarian nilai sosial dalam pendekatan paradigma social forestry. Maka peran KPH itu adalah melaksanakan kolaborasi dengan para pihak, ya. Melaksanakan kolaborasi dalam para pihak. Yang kedua adalah melakukan analisis berbagai alternatif rencana pengolahan hutan. Itu peran yang dijalankan oleh KPH. Yang selanjutnya adalah membuat keputusan-keputusan pengolahan hutan, mengimplementasikan dan dokumentasi proses, menilai kelestarian. Nah, ini salah satu peran yang harus dijalankan oleh KPH adalah menilai kelestarian, termasuk juga memantau dan memperbaiki pengelolaan. Nah, dalam tata kelola kehutanan, ini peran-peran ini yang harus dijalankan KPH dalam konteks pengelolaan hutan dalam paradigma social forestry atau dalam konsep kelestarian ekosistem dan nilai sosial. Oke. Nah, secara tegas mahasiswa sekalian, itu ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 bahwa tugas dan fungsi KPH, ya KPH, Kesatuan Pengolahan Hutan. Jadi organisasi pengolah hutan di tingkat kabupaten itu sekarang sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi dinas kehutanan di tingkat kabupaten. Yang ada sekarang adalah KPH, Kesatuan Pengolahan Hutan. Sekali lagi saya tekankan bahwa KPH dulu berbeda dengan KPH sekarang. KPH yang dulu sebelum terbitnya PP 23 ini, itu KPH bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, ya, termasuk dalam mengembangkan bisnis-bisnis di bidang kehutanan. Tetapi sekarang sudah tidak bisa. Dengan adanya PP baru ini terjadi pancaroba, artinya ya perubahan, ya. Pancaroba di bidang kehutanan. Peran KPH itu setidaknya saya kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah KPH, Kesatuan Pengolahan Hutan itu menyusun rencana pengolahan hutan, ya, menyusun rencana pengolahan hutan. Yang kedua adalah melaksanakan koordinasi. Nah, ini yang peran yang banyak dijalankan oleh KPH, yakni melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi,
baik dalam perencanaan pengelolaan hutan dengan pemegang izin usaha, ada pemegang persetujuan perhutanan sosial dan pelepasan kawasan hutan serta pengelolaan hutan perhutanan sosial. Jadi peran KPH itu adalah sebagai melaksanakan fungsi-fungsi atau peran koordinasi. Nah, pengelolaan hutan yang melaksanakan pengolahan hutan di tingkat tapak itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah pemilik izin pemanfaatan hutan. Yang kedua adalah perhutanan sosial. Jadi dua yang melaksanakan. Nah, yang KPH hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi dan kegiatan-kegiatan fasilitasi. Nah, fasilitasi apa yang dilaksanakan? Fasilitasi dalam pengolahan hutan, fasilitasi dalam penataan kawasan hutan, termasuk juga fasilitasi dalam kegiatan perhutanan sosial, pertumbuhan investasi, ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas dan peningkatan kapasitas sumber daya. Juga melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, pengawasan, kegiatan pengolahan hutan, melaksanakan BIMTEK. Nah, bimbingan teknis dan pembinaan itu juga dijalankan oleh KPH dan termasuk melaksanakan tugas lain yang bisa saja itu tidak diatur di dalam PP ini, tetapi itu menjadi tugas tambahan yang ada pada masing-masing wilayah di provinsi, pemerintah provinsi, ya. Saya kira begitu. Nah, kalau kita lihat dalam Permen LHK nomor 8 tahun 2001 khususnya pasal 19, maka inilah yang dijalankan oleh KPH, perencanaan pengolahan, pengorganisasian, melaksanakan pengolahan dan pengendalian dan pengawasan. Nah, tetapi ya kalau kita pandang bahwa ini mohon maaf ini ada yang hilang ini, forest governance dan forest management, ya, forest management di sini. Apa bedanya forest governance? Jadi KPH itu melaksanakan kegiatan-kegiatan forest governance atau kegiatan-kegiatan tata kelola. Sementara yang melaksanakan kegiatan manajemen itu adalah ini, pengelola perhutanan sosial dan hutan adat dan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. Dua ini yang melaksanakan kegiatan pengolahan hutan. Nah, sementara yang melaksanakan kegiatan governance itu adalah KPH itu sendiri. Nah, apa itu kegiatan-kegiatan dari governance? Ya, apa kegiatan governance itu? Yang pertama, kegiatan governance itu adalah memastikan seluruh kepentingan stakeholder itu bisa terakomodasi di dalam pengolahan hutan. Yang kedua adalah menetapkan sasaran atau objektif yang harus dicapai. Yang ketiga adalah memberikan arahan, direction kepada pengelola, ya, kepada pengelola baik itu perhutanan sosial maupun kepada pemilik usaha, pemilik izin usaha. Yang selanjutnya adalah melakukan pemantauan, monitoring dan juga melakukan tinjauan terhadap RPHJP. Nah, tentu ada hal yang penting untuk dipikirkan adalah bagaimana mewujudkan kelestarian hutan itu sendiri, ya. Sementara yang menjalankan pengolahan hutan itu kan ada di pengelola perhutanan sosial dan hutan adat dan pemilik izin. Ada dua yang melaksanakan pengolahan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengelola perhutanan sosial ini memiliki kapasitas? Ya, pengelola perhutanan sosial saya kira mahasiswa sudah tahu semua, ya. Pengelola perhutanan sosial meliputi HKM, ya, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, ya, termasuk ya, kemitraan, dan hutan tanaman rakyat. Nah, itu yang melakukan kegiatan pengolahan hutan. Pertanyaannya adalah, apakah dia memiliki pengetahuan dan bagaimana dia bisa mewujudkan kelestarian itu sendiri? Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi tantangan bagi organisasi unit pengelola hutan. Jadi, organisasi unit pengelola hutan itu adalah KPH, ya. Organisasi unit pengelola hutan itu adalah KPH. Nah, ini yang kira-kira kalau kita pikir buatkan gambar bahwa peran KPH itu adalah memastikan para pihak itu terakomodasi kepentingannya di dalam pengolahan hutan, di dalam perencanaan, termasuk juga bagaimana mengontrol agar kelestarian hutan itu bisa tercapai. Jadi konteks pengelolaan sumber daya hutan dan
Ini kegiatan layanan publik yang dijalankan oleh KPH itu adalah memastikan kepentingan para pihak terakomodasi dan memastikan tujuan dan sasaran pengelolaan hutan itu bisa tercapai. Nah, ini kalau kita lihat petakan posisi para pihak di dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH itu sendiri. Nah, ini saya menggunakan teori Schleicher-Ostrom. Kita lihat sekumpulan hak yang dimiliki para pihak itu bisa kita klasifikasikan dari hak akses dan hak pemanfaatan, hak pengelolaan, hak mengeluarkan, ya kan, hak pengalihan dan berdasarkan sekumpulan hak itu dia diposisikan stakeholder itu. Apakah dia sebagai pengguna saja atau dia penyewa, ya kan? Atau dia sebenarnya pemilik terikat atau dia adalah pemangku. Kita lihat posisi ini ditentukan oleh sekumpulan hak yang dimiliki. Nah, kalau para pihak itu dia hanya memiliki hak akses dan hak memanfaatkan saja terhadap sumber daya hutan, itu disebut dengan pengguna. Kalau dia hanya memiliki hak akses dan hak pemanfaatan termasuk hak pengelolaan, maka dia sebut-sebut penyewa. Kalau masyarakat itu memiliki 3 hak, jadi akses dan memanfaatkan, pengelolaan dan bisa mengeluarkan pihak lain, maka itu disebut dengan pemilik terikat. Nah, tentu kalau dia memiliki hak bisa mengalihkan, bisa memperjualbelikan, bisa merubah fungsi, maka itu disebut dengan pemangku atau pemilik yang sebenarnya. Nah, maka kalau kita petakan ini bahwa jadi ada pemilik izin pemanfaatan hutan itu bisa dikatakan sebagai penyewa, ya kan, dia karena dia memiliki hak akses dan memanfaatkan dan hak pengelolaan. Tetapi masyarakat itu kaitannya dengan hutan adat dia bisa merupakan pemilik terikat yang memiliki hak bukan hanya hak akses memanfaatkan tapi dia memiliki hak pengelolaan dan bisa mengeluarkan melarang pihak lain memanfaatkan sumber daya hutan, ya. Itu ketika dia memiliki hak akses pemanfaatan, hak pengelolaan dan bisa mengeluarkan pihak lain, maka dia disebut dengan pemilik terikat, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira kaitannya dengan tata kelola, ya. Tata kelola kehutanan. Jadi, tata kelola kehutanan itu siapa yang melakukan apa. Nah, KPH mengontrol yang menjalankan pengelolaan itu adalah pengelola perhutanan sosial dan pemilik, ya, pemilik. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kaitannya dengan, tetapi perlu juga dipikirkan bahwa KPH itu bukan hanya satu-satunya, tetapi dia sebenarnya KPH itu adalah UPT dari kehutanan. Dan dalam praktiknya kegiatan pengolahan hutan itu peran Kementerian Pusat itu besar. Nah, tentu peran daerah, ya, maaf, peran daerah ini peran daerah dan pusat itu sama-sama bersinergi bagaimana mewujudkan kelestarian hutan itu sendiri. Saya kira itu barangkali yang bisa saya jelaskan di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami dan tentu kita akan lanjutkan diskusi dan penajaman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.